ada amal-amal yang menjadi istimewa nilainya di sisi Allah bila dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena secara tempat dan waktu memang sangat memungkinkan untuk dilakukan tersembunyi. Seperti sholat malam, atau biasa disebut dengan qiyamul lail. Inilah salah satu amal soleh yang istimewa. Keistimewaan yang dimiliki sholat malam ini diantaranya adalah karena seorang hamba akan melakukan saat jauh dari pandangan manusia. Saat kebanyakan manusia terlelap dalam tidur, ia justru bangun untuk melaksanakan amalan yang sangat dicintai oleh Rabb-Nya, meninggalkan panggilan syahwatnya yang mengajak untuk menikmati kenyamanan tidur semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Dari Abu Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambungkanlah silaturahmi, sholatlah ketika manusia tertidur, engkau akan masuk surga dengan keselamatan. Hadis riwayat Muslim. Ibadah lainnya yang semakin istimewa bila kita merahasiakannya adalah berdoa. Menyembunyikan doa dengan cara mendoakan seseorang secara rahasia tanpa diketahui olehnya memiliki keistimewaan. Doa yang dilakukan dengan cara ini adalah doa yang mustajab dan akan mendatangkan kebaikan bagi yang melakukannya. Seperti dirinya yang menginginkan kebaikan untuk saudaranya, namun ditulis dalam status BB dan Twitter, aku semalam sholat tahajud, lalu mendoakan kamu supaya cepat sembuh. Ini sama saja dengan pamer berdoa. Doa yang dilakukan dengan cara sembunyi bisa menunjukkan ketulusannya dalam mendoakan. Biarlah Allah yang menilai dan mengetahui doa dan niat baik kita, terutama berbagi kebaikan bagi orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa seorang muslim untuk kebaikan saudaranya secara rahasia akan dikabul mustajab. Di atas kepalanya akan ada malaikat yang diutus. Setiap dia berdoa untuk kebaikan saudaranya, malaikat yang diutus tersebut berkata, amin, dan untukmu pula yang sepertinya. Hadis riwayat Muslim. Berzikir juga amal soleh yang utama. Lebih utama lagi jika ia dilakukan dengan rahasia, sendirian antara kita dengan Allah saja. Bahkan, di antara 7 golongan orang yang akan mendapat naungan dari Allah kelak pada hari kiamat adalah orang yang mengingat Allah ketika sendirian. Sampai kalbunya bergetar, meluluhkan air mata yang tertahan. Sebagaimana sabda Rasulullah, dan seorang yang mengingat Allah sendirian, kemudian air matanya mengalir. Muttafaq alaih. Pun demikian dengan sedekah, sebuah amal besar dalam Islam, karena manfaatnya yang bersifat sangat luas. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Sedekah adalah kebaikan dalam kondisi apapun, baik dilakukan dengan terang-terangan atau dilakukan secara rahasia. Namun, jika dilakukan dengan rahasia, itu lebih baik dari 2 sisi. Pertama, untuk orang yang bersedekah, dia akan terbebas dari riya yang dapat merusak pahala sedekahnya. Sedangkan yang kedua, untuk orang yang diberi sedekah, dia akan terbebas dari perasaan dihinakan. Allah Ta'ala berfirman, إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Begitupun di antara 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat, selain dari orang yang berzikir sendirian, adalah orang yang bersembunyi-sembunyi dalam bersedekah.
Seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah, kemudian ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis muttafaq alaih. Amal lainnya yang bertambah keistimewaan dan pahalanya ialah sholat sunnah. Inilah ibadah yang utama bila dikerjakan di rumah. Hal ini berbeda dengan sholat wajib yang lebih utama dilakukan di masjid, berjamaah dengan kaum muslimin yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya sholat sunnah seseorang yang paling utama itu di rumah, kecuali sholat fardu." Hadis riwayat Bukhari. Kisah ini terjadi di abad ke-17 di masa kekhalifahan Ottoman. Suatu malam, Sultan Murad Ar-Rabi ingin melihat kondisi rakyatnya. Maka di tengah malam, dia belusukan ke sebuah desa. Namun, di salah satu gang, Sultan Murad melihat jenazah seorang laki-laki tergeletak. Anehnya, penduduk desa itu tak peduli. Maka Sultan pun bertanya kepada para mereka, "Ada apa dengan mayat pria ini? Mengapa tidak seorang pun yang mengurus jenazahnya?" Para penduduk itu pun berkata, "Orang ini suka bermaksiat. Ia adalah peminum khamar. Ia pun sering mengunjungi wanita pezina." Sultan pun menjawab, "Tapi, bukankah dia saudara kita? Bukankah sesama muslim merupakan satu umat, pengikut Rasulullah SAW? Ayo, kita bawa jenazahnya. Tolong antarkan aku menuju rumahnya dan menemui keluarganya." Sesampai di rumah duka, Sultan Murad Ar-Rabi bertemu istri si jenazah. Melihat jenazah suaminya, sang istri pun menangis. Semua orang beranjak pergi, dan sang istri pun berkata, "Semoga Allah merahmatimu, wahai wali Allah. Aku bersaksi bahwa engkau sungguh wali Allah." Mendengar perkataan istri almarhum, Sultan menjadi heran, dan ia berkata, "Bagaimana mungkin aku ini termasuk wali Allah? Sementara banyak orang berkata buruk terhadap mayat ini, dan banyak orang enggan menyelenggarakan jenazahnya. Aku tidak mengerti, bagaimana mungkin seorang wali Allah mengurus jenazah ahli maksiat?" Wanita itu pun menjawab, "Aku sudah duga hal ini. Sungguh suamiku setiap malam pergi ke penjual arak, khamar, lantas membeli beberapa banyak yang dia bisa beli. Kemudian membawanya ke rumah kami dan menumpahkan seluruh khamar ke toilet. Dan dia, suamiku, berkata, 'Semoga aku bisa meringankan keburukan khamar dari kaum muslimin.' Suamiku juga selalu pergi kepada para zaniyah, pelacur, dan memberinya uang, dan berkata, 'Malam ini kau kubayar, dan jangan kau buka pintu rumahmu untuk melacur hingga pagi hari.' Kemudian suamiku kembali ke rumah dan berucap, 'Alhamdulillah, semoga dengan itu aku bisa meringankan keburukannya dari pemuda-pemuda muslim malam ini.' Namun sementara orang-orang menyaksikan dan mengetahui bahwa suamiku membeli khamar dan masuk ke rumah pelacur, lantas mereka membicarakan suamiku dengan keburukan. Pernah suatu hari, aku berkata pada suamiku, 'Sungguh, jika seandainya engkau mati, maka tidak akan ada orang yang memandikanmu, menyolatkanmu, dan menguburkanmu.' Suamiku pun tersenyum dan menjawab, 'Jangan khawatir sayangku. Sultan, pemimpin kaum musliminlah yang akan menyolatkanku beserta para ulama dan pembesar-pembesar negeri lainnya.' Setelah mendengar cerita sang istri, Sultan pun menangis lantas berkata, 'Suamimu benar. Demi Allah, aku adalah Sultan Murad Ar-Rabi, dan besok kami akan memandikan suamimu, menyolatkan, dan menguburkannya.' Esoknya di antara yang menyaksikan jenazah itu adalah Sultan Murad, para ulama, para masyayikh, dan seluruh penduduk kota. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ada 3 orang dari golongan orang-orang sebelummu sama berangkat bepergian, sehingga terpaksalah untuk menempati sebuah gua
guna bermalam. Kemudian mereka pun memasukinya. Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung, lalu menutup gua itu atas mereka. Mereka berkata, bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau semua dari batu besar ini, melainkan jikalau engkau semua berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan perbuatanmu yang baik-baik. Seorang dari mereka itu berkata, Ya Allah, saya mempunyai 2 orang tua yang sudah tua renta serta lanjut usianya. Dan saya tidak pernah memberi minum kepada siapapun sebelum keduanya minum, baik kepada keluarga ataupun hamba sahaya. Kemudian pada suatu hari, amat jauhlah saya mencari daun-daunan untuk makanan ternak. Saya belum lagi pulang pada kedua orang tua itu, sampai mereka tertidur. Selanjutnya saya pun terus memerah minuman untuk keduanya, dan keduanya saya temui telah tidur. Saya enggan untuk membangunkan mereka atau memberikan minuman kepada seseorang sebelum keduanya, baik pada keluarga atau hamba sahaya. Seterusnya, saya tetap dalam keadaan menantikan mereka bangun, terus-menerus, dan gelas itu tetap pula di tangan saya, sehingga fajar pun menyingsinglah. Anak-anak kecil sama menangis karena kelaparan, dan mereka ini ada di dekat kedua kaki saya. Selanjutnya setelah keduanya bangun, lalu mereka minum minumannya. Ya Allah, jikalau saya mengerjakan yang sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan keridhaan-Mu, maka lapangkanlah kesukaran yang sedang kita hadapi dari batu besar yang menutup ini. Batu besar itu tiba-tiba membuka sedikit, tetapi mereka belum lagi dapat keluar dari gua. Orang yang lain berkata, Ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai seorang sepupu wanita yang merupakan orang yang tercinta bagiku dari sekalian manusia. Saya mencintainya sebagai kecintaan orang-orang lelaki yang amat sangat kepada wanita. Kemudian saya menginginkan dirinya, tetapi ia menolak kehendakku itu. Sehingga pada suatu tahun ia memperoleh kesukaran. Dia pun mendatangi tempatku, lalu saya memberikan 120 dinar padanya, dengan syarat ia suka menyendiri antara tubuhnya dan antara tubuhku. Ia berjanji sedemikian itu. Setelah saya dapat duduk di antara kedua kakinya, sepupuku itu lalu berkata, Takutlah engkau pada Allah, dan jangan melenyapkan kegadisanku ini, melainkan dengan haknya, yakni dengan perkawinan yang sah. Lalu saya pun meninggalkannya. Sedangkan ia adalah yang amat tercinta bagiku dari seluruh manusia, dan emas yang saya berikan itu, saya biarkan dimilikinya. Ya Allah, jikalau saya mengerjakan yang sedemikian itu dengan niat untuk mengharapkan keridhaan-Mu, maka lapangkanlah kesukaran yang sedang kita hadapi ini. Batu besar itu kemudian membuka lagi. Hanya saja mereka masih juga belum dapat keluar dari dalamnya. Orang yang ketiga lalu berkata, Ya Allah, saya mengupah beberapa kaum buruh dan semuanya telah kuberikan upahnya masing-masing, kecuali seorang lelaki. Dia meninggalkan upahnya dan terus pergi. Upahnya itu saya perkembangkan sehingga bertambah banyaklah hartanya tadi. Sesudah beberapa waktu suatu hari, ia mendatangi saya. Kemudian berkata, Hai hamba Allah, tunaikanlah sekarang upahku yang dulu itu. Saya berkata, semua yang kau lihat ini adalah berasal dari hasil upahmu itu, baik yang berupa unta, lembu, dan kambing, dan juga hamba sahaya. Ia berkata, Hai hamba Allah, janganlah engkau memperolok-olokkan aku. Saya menjawab, saya tidak memperolok-olokkan engkau. Kemudian orang itu pun mengambil segala yang dimilikinya, semua digiring dan tidak seekor pun yang ditinggalkan. Ya Allah, jikalau saya mengerjakan yang sedemikian ini dengan niat mengharapkan keridhaan-Mu, maka lapangkanlah kita dari kesukaran yang sedang kita hadapi ini. Batu besar itu lalu membuka lagi, dan mereka pun keluar dari gua itu. Pemirsa, kisah 3 pemuda yang terjebak di dalam gua adalah teladan dari Rasulullah SAW ketika bertawassul. Tawassul artinya mencari jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawassul merupakan jalan dari seorang hamba untuk meminta petunjuk kepada Rabb yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Tawassul memiliki landasan syariat dalam surah Al-Maidah ayat ke-35. Ya
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Ali bin Al-Husain adalah seorang ulama dan imam besar, pemimpinnya para ulama tabi'in. Namun semasa hidupnya dia terkenal bakhil, pelit oleh keluarganya dan masyarakatnya. Keluarganya mengira dia hanya menumpuk dirhamnya saja tanpa pernah menyedekahkannya. Tapi ketika beliau meninggal dunia, ada perbedaan yang terjadi di kota Madinah. Sejak meninggalnya Ali bin Husain, seluruh penduduk Madinah yang miskin tidak mendapatkan lagi santunan dari seseorang yang tidak dikenal. Setiap malam ada orang yang biasa mencukupi makan orang-orang miskin dalam sehari. Mereka berkata, "Kami tidak pernah kehilangan sedekah yang diberikan secara sembunyi-sembunyi hingga Ali meninggal dunia." Lalu ketika menyelenggarakan jenazah, mereka melihat bekas hitam pada pundaknya. Amr bin Sabit berkata, tatkala Ali bin Husain meninggal, mereka memandikan mayatnya, lalu mereka melihat bekas hitam pada pundaknya. Lalu mereka bertanya, "Apa itu?" Lalu ada yang menjawab, "Beliau selalu memikul berkarung-karung tepung pada malam hari untuk diberikan kepada fakir miskin yang ada di Madinah." Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar dapat menumbuhkan motivasi kita untuk menyembunyikan amal. Di antaranya adalah dengan menganggap remeh setiap amal soleh yang telah kita lakukan. Sebesar apapun sedekah yang kita keluarkan, maka anggap itu sedikit. Sebanyak apapun tahajud kita, puasa kita, iktikaf kita, haji serta umroh kita, letakkan di pelupuk mata kita bahwa amal-amal itu kecil. Dengan cara inilah kita tidak akan pernah merasa puas dengan amal ibadah yang telah kita lakukan. Kita akan selalu terobsesi untuk dapat beribadah dengan sempurna. Kita akan terobsesi untuk dapat melakukan amal soleh yang lebih besar lagi nilainya daripada amal-amal yang telah kita kerjakan. Sebaliknya, saat kita merasa telah banyak beramal soleh serta merasa puas dengan amal-amal ibadah, maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut justru menurunkan intensitas amal soleh. Hingga pada akhirnya kita berhenti dalam beribadah karena merasa sudah puas, merasa sudah pantas masuk surga. Na'udzubillah. Cara lain yang dapat kita lakukan agar termotivasi untuk menyembunyikan amal adalah dengan menganggap sama celaan dan pujian dari orang lain. Hal ini tentu tidak mudah, sebab pada dasarnya setiap manusia akan cenderung senang bila ada orang yang memuji dirinya. Sebaliknya, dia akan merasa marah bila ada orang yang mencela dan merendahkan harga dirinya. Inilah cara efektif agar kita mampu merahasiakan amal dengan tidak membiasakan untuk terpengaruh dengan penilaian manusia, baik ketika mereka memuji atau mencela. Kita akan memiliki kekuatan untuk menyembunyikan amal. Yang kita harapkan dari amal-amal tersebut hanyalah keridhaan Allah semata. Menyembunyikan amal adalah cara kita meraih kesempurnaan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali untuk amal-amal yang diperbolehkan dikerjakan secara terang-terangan dalam rangka dakwah dan syiar agama. Seperti azan yang memang harus dikumandangkan terang-terangan kepada orang banyak, agar mereka mengetahui bahwa waktu sholat telah masuk, sehingga mereka dapat bergegas menunaikan sholat. Begitu pula ibadah sholat wajib secara berjamaah di masjid bagi laki-laki, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan amal-amal lainnya yang mengandung syiar Islam. Seluruhnya dapat dilakukan secara terang-terangan. Amal pun boleh ditampakkan dalam rangka berdakwah, seperti seorang ayah yang memperlihatkan sedekahnya kepada anaknya. Tujuannya agar anaknya termotivasi untuk bersedekah seperti ayahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mencontohkan suatu sunnah,
perbuatan yang baik dalam Islam, maka ia mendapat pahala sekaligus pahala orang lain yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Hadits riwayat Muslim. Nah, pemirsa, demikianlah Khazanah hari ini menyajikan informasi dan tuntunan beraktivitas sesuai sunnah. Semoga tayangan Khazanah hari ini mampu diambil hikmah dan panduannya. Maafkan jika dalam tayangan ini ada penggambaran atau penyampaian kata yang menyinggung. Tiada yang lebih kami harapkan selain ridho Allah serta apresiasi Anda kepada kami sebagai salah satu pedoman akan tuntunan hidup yang sesuai syariat. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Akhir kata, barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.